Shalom, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 13 Januari 2021. Mari kita mengawalinya dengan doa. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari ini. Sepanjang peristirahatan kami Tuhan boleh jaga dan sertai, dan Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, kesehatan yang baik. Kami mau menjalani hidup ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Allah di pagi hari ini saya ambil dari Filipi pasal 4 pada ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Itulah inti renungan firman Allah di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat Filipi pada waktu dia dalam keadaan menderita, sengsara di penjara. Dia dipenjara bukan karena melakukan suatu kejahatan, tapi dia dipenjara oleh karena Injil Yesus Kristus. Tapi dia mengajak dan menasihati umat Tuhan yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan mengajak kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa itu berarti bahwa terus-menerus, konsisten dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita umat Tuhan diajak untuk senantiasa bersukacita. Dalam Tuhan, artinya bahwa oleh pertolongan Tuhan, oleh campur tangan Tuhan, kita bisa bersukacita apapun pergumulan hidup yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, apapun tantangan, penderitaan, penyakit yang kita alami, kita bisa bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita kemampuan, Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, sehingga kita bisa bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kalau kita hanya bersukacita pada waktu semua lancar-lancar, saya pikir orang komunis pun bisa melakukan itu. Kalau kita hanya bersukacita karena kita menerima berkat Tuhan, karena ada di tanggal muda, karena kita mengalami mujizat Tuhan, saya pikir ateis pun bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bisa bersukacita dalam situasi dan kondisi yang sedang menderita, kalau kita bisa bersukacita pada waktu kita sedang mengalami badai, mengalami kesulitan, menghadapi pandemi COVID-19. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu hanya bisa terjadi karena kita dalam Tuhan. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Kita belajar untuk kita senantiasa bersukacita karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus senantiasa bersukacita. Karena bersukacita itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau, Tuhan rindu kita anak-anaknya yang dia sudah tebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota, supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Tuhan mau supaya jangan sampai persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, penderitaan hidup yang kita alami itu merampas sukacita kita dalam menjalani hidup ini. Tapi Tuhan mau apapun yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, kita harus senantiasa bersukacita karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus senantiasa bersukacita? Karena itu salah satu ciri anak-anak Tuhan. Salah satu perbedaan anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang bukan adalah dia bisa bersukacita sekalipun ada dalam pergumulan.
Tapi yang bukan anak Tuhan, dia hanya bersuka cita pada waktu tanggal muda, dia hanya bisa bersuka cita pada waktu ibarat hidup ini seperti lautan yang tenang, teduh, dia bisa bersuka cita. Tapi kita anak-anak Tuhan punya ciri yang berbeda dengan anak-anak iblis. Anak-anak Tuhan senantiasa diwarnai dengan sukacita dalam menjalani hidup. Jadi jemaat, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apapun situasi kita, apapun kondisi yang kita alami, kita belajar untuk kita senantiasa bersukacita karena itu ciri anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Anak-anak warga kerajaan Allah harus senantiasa belajar untuk senantiasa bersukacita. Kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita bersukacita, oleh karena ada beban hidup, oleh karena ada pergumulan hidup, oleh karena ada persoalan hidup yang berat dalam hidup kita, mari kita ciptakan sukacita itu. Dengan cara mungkin kita menyanyi, mungkin kita karaoke, kita menghibur diri, itu wujud nyata bahwa kita mau menciptakan sukacita. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Paulus, sekalipun dia dalam keadaan menderita, tapi dia senantiasa bersukacita. Dia mengajak umatnya yang ada di Filipi supaya senantiasa bersukacita. Bahkan dia ulang-ulang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena sukacita adalah ciri anak-anak Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Raja yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini, Salomo, pernah berkata hati yang gembira adalah obat. Tapi tidak bersukacita mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita belajar bahwa ada manfaat di balik kita bersukacita, secara khusus untuk kesehatan tubuh kita. Karena firman sendiri mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, sekalipun kita ada dalam pandemi COVID-19, sekalipun kita sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit, mari kita belajar sebagai umat Tuhan untuk kita senantiasa bersukacita karena hati yang gembira adalah obat. Kesusahan hidup kita tidak pernah mengubah situasi dan kondisi yang kita alami. Apapun yang kita buat, kita lakukan tidak akan pernah mengubah situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita stres menghadapi pergumulan hidup, kalau stres bisa menyelesaikan masalah, mari kita stres rame-rame. Tapi stres tidak bisa menyelesaikan masalah. Kesedihan juga tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Lebih baik kita bersukacita di balik masalah yang kita alami, bersukacita di balik pergumulan dan persoalan kita yang kita alami. Itu lebih baik daripada kita stres, daripada kita berkeluh kesah, daripada kita susah. Lebih baik kita bersukacita, kita puji-puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Inti renungan firman Allah di pagi hari ini adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan mau kita terus-menerus mewarnai hidup dengan sukacita. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu ciri anak Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mewarnai hidup ini dengan sukacita. Tolonglah kami sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kami bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu ciri kami sebagai anak-anak Tuhan.
karena sukacita, hati yang gembira adalah obat. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan dalam pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Berkat Tuhan bagi setiap pergumulan dan persoalan hidup yang mereka alami. Berkat Tuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.